Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bagian ketiga materi kuliah apresiasi desain arsitektur. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang membaca. Bagaimana tips-tips membaca sebuah desain arsitektur. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang bagaimana menuliskan kembali hasil bacaan kita atau desain arsitektur tersebut. Jadi sama seperti tentang materi membaca, kali ini juga kita akan membicarakan tips-tips atau prinsip-prinsip apa yang sebaiknya dilakukan dalam menuliskan kembali sebuah desain ke dalam sebuah bentuk tulisan yang sifatnya apresiatif. Mari kita mulai. Nah, membaca itu banyak merenung, sedangkan menulis itu banyak mencatat. Sebelum menulis, kita membaca terlebih dahulu, dan sebagai tambahan dari materi sebelumnya, saat membaca, kadang-kadang kita perlu mengisolasi atau memisahkan, mengurai elemen-elemen sebuah desain. Jadi, desain itu terbentuk dari elemen-elemen desain atau elemen-elemen yang lebih kecil, karena kadang-kadang dengan mengisolasi atau menguraikan elemen-elemen yang lebih kecil tersebut, kita mendapat penjelasan yang kita butuhkan. Kita bisa melihat gambaran yang lebih besar lagi dari maksud dan tujuan desain tersebut. Dengan mengurai atau mengisolasi beberapa elemen tertentu, juga kita bisa bercerita kembali tentang bagaimana sebuah desain itu sebenarnya terbentuk dan kenapa kita merasakan suatu perasaan tertentu dalam mengalami ruangnya. Nah, apa saja elemen-elemen itu? Sebenarnya kita bisa menggunakan akal sehat kita sendiri melihat bagaimana sebuah desain itu terbentuk. Contohnya adalah elemen-elemen yang lebih kecil, misalnya ada dinding, ada lantai, ada perabot, ada kolom, ada plafon, dan lain-lain. Jadi itu bisa kita lihat sendiri dan kita uraikan sendiri. Namun jika kita merasa agak kesulitan, kita bisa menggunakan kriteria-kriteria atau pendekatan-pendekatan teoretik tertentu tentang elemen desain ini. Misalnya, salah satunya antara lain buku Analysing Architecture karya Simon Unwin. Simon Unwin berusaha menguraikan apa saja pembentuk sebuah desain arsitektur atau sebuah ruang, apa saja elemen-elemen yang lebih kecil. Nah, tentang elemen-elemen desain arsitektur ini akan kita bahas di materi yang lain. Hanya saja bisa kita simpulkan bahwa menurut Simon Unwin, menurut hasil bacanya beliau, ia mengungkapkan bahwa ada elemen dasar dan elemen pengubah suatu ruang. Elemen dasar itu biasanya yang bersifat sebagai fisik atau visual. Dia membatasi kita secara fisik, sedangkan elemen pengubah mulai dari cahaya, warna, suara, hingga efek dan pengalaman waktu itu sifatnya bisa mengubah secara drastis sebuah pengalaman ruang tanpa harus mengubah elemen-elemen dasarnya. Dengan menguraikan sebuah desain arsitektur menjadi elemen dasar dan elemen pengubah, diharapkan sebenarnya banyak hal yang akan kita temukan tentang mengapa desain tertentu berakibat atau berefek baik atau kurang baik terhadap pengalaman manusia. Dalam menulis, kita perlu menggunakan alat ukur, tolok ukur, atau kriteria tertentu. Dalam arti saat kita membuat penyimpulan atau penilaian, kita perlu kriterianya dan bagaimana nilai sebuah desain. Nah, kita perlu alat ukur tersebut. Mengapa? Agar penilaian kita menjadi valid, memiliki dasar tolok ukur yang tertentu. Dan yang kita bicarakan juga istilahnya tidak ambiar, tidak kemana-mana, tetap fokus, dan lebih mudah untuk diikuti orang. Alat ukur tersebut bisa yang sifatnya kuantitatif maupun yang kualitatif. Yang kuantitatif misalnya adalah standar-standar tertentu atau tipologi tertentu, peraturan daerah atau peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan lokal atau setempat, standar-standar ukuran ruang yang diambil dari penelitian sebelumnya, standar suhu udara, standar presentasi bukaan fasad, dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali yang sifatnya kuantitatif. Atau juga bisa tolak ukur tersebut dalam bentuk kualitatif. Misalnya dari teori atau pendekatan desain tertentu, teori estetika, teori desain, teori yang diturunkan dari filosofi tertentu, minimalisme, maksimalisme, postmodern, segala macam. Jadi sebenarnya banyak tolok ukur yang tersedia. Hanya saja kita tetap harus menjaga objektivitas kita dengan tetap berpegang pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang dimana-mana tetap.
karena universalitas tersebut itu adalah tolak ukur yang paling baik, mengingat sifatnya tidak bisa dibantah dan pasti, keberadaannya itu pasti. Dengan demikian, kita perlu berhati-hati dalam menyikapi pemilihan tolak ukur yang sifatnya teoretik atau standar tertentu, karena kadang-kadang wacana tersebut tidak mengandung universalitas. Dalam arti, pada dasarnya bisa bersifat ambigu atau gampang dibantah, dan juga bisa saja akan tergantikan oleh teori yang lain atau standar yang lain yang lebih terkini. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan perbandingan dalam penjelasan kita. Pembaca atau audiens kita akan lebih cepat melihat maksud kita jika kita menjelaskan sambil memberikan perbandingan dengan desain lain yang mungkin lebih dikenal atau lebih ngetop, lebih familiar. Karena dengan demikian mereka atau audiens kita itu bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita maksud saat kita memberikan penjelasan. Kita akan sulit menjelaskan betapa tingginya sebuah bangunan hanya berdasarkan ukuran meternya saja. Tapi jika misalnya kita menjelaskan bahwa tinggi bangunan A itu adalah 2 kali menara masjid B, yang mana masjid B ini masjid yang sering dilihat orang, nah itu akan cepat sekali memberikan pemahaman kepada audiens kita. Perbandingan atau pembandingan ini tidak harus yang bersifat relatif ya, ada juga yang bersifat kontras. Misalnya kita mengkontraskan antara suasana pasar dengan suasana tempat ibadah yang sunyi. Nah, kadang-kadang pemahaman terhadap apa yang kita maksud juga bisa tercapai dengan menggunakan pembandingan yang sifatnya kontras. Tips berikutnya adalah kita perlu menulis sesuai dengan konteks yang tepat dan dengan berbahasa kaum. Kita perlu melihat audiens kita, siapa saja yang menjadi pemirsa tulisan kita ini, berapa rentang umurnya dan bagaimana latar belakang mereka. Walaupun bisa jadi audiens kita ini sangat beragam ya, sangat heterogen. Cuman kita tetap perlu memperhatikan karena pasti atau biasanya umumnya ada satu latar belakang yang mirip. Misalnya jika kita nulis apresiasi untuk keperluan dunia akademik, maka latar belakang yang mirip adalah biasanya yang membaca juga memiliki latar belakang akademis pula. Nah, kita juga perlu melihat konteks desainnya sendiri. Jadi desain ini apa masih berupa konsep, apa sudah mulai terencanakan, atau sudah mulai dibangun, atau sudah selesai. Kita juga perlu secara proporsional mengomentari, tidak semuanya harus dikomentari, tidak semuanya memiliki nada atau intonasi yang sama, sesuai dengan urgensinya saja. Nah, itu terpulang ke kebijakan kita masing-masing secara pribadi untuk menentukan sikap terhadap konteks tingkatan desain ini. Kita juga melihat skupnya, skup desainnya, skala desainnya, bagaimana manfaat atau pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya kita ya tidak perlu terlalu berapi-api, misalnya mengomentari sebuah poskamling gitu. Tapi mungkin kita perlu memberikan penekanan lebih jika yang kita komentari adalah sebuah pasar rakyat yang besar, yang memiliki pengaruh bagi hajat hidup orang banyak. Sambil melihat konteks tersebut, otomatis kita juga perlu menyesuaikan bahasa. Kita perlu berbahasa kaum, dalam arti bahasa yang kita gunakan itu juga menyesuaikan konteks tadi, menyesuaikan siapa audiens kita, menyesuaikan tingkatan dan skup desainnya. Misalnya kita perlu menggunakan bahasa atau istilah-istilah tertentu yang umum di bidang tersebut. Jika kita mengomentari desain sebuah masjid, maka ada kosakata desain masjid yang sudah umum dikenal orang. Jadi mihrab ya kita pakai istilah mihrab, bukan panggung misalnya. Atau ruang wudhu ya bukan ruang basuh, tapi ya ruang wudhu. Jadi untuk amannya kita gunakan istilah yang umum. Walaupun bisa saja kita menggunakan istilah yang khusus, dalam arti istilah yang khusus ini sebenarnya memperbaiki pemahaman audiens terhadap sesuatu. Jadi lebih tepat sebenarnya menggunakan istilah yang tidak umum ini demi pemahaman yang lebih baik, yaitu kondisi yang khusus ya, kondisi yang lain. Dan pada dasarnya saat itu kita juga berbahasa kaum, dengan istilahnya kita berusaha memperbaiki istilah yang salah atau yang keliru dengan istilah yang lebih baik.
Jadi tidak melulu berbahasa kaum adalah mengikuti tradisi atau kebiasaan sebelumnya, tapi juga kita perlu berbahasa kaum dalam arti membentuk perbaikan-perbaikan dan penjemurnaan dalam suatu konsep atau istilah tertentu. Jadi prinsipnya kita menggunakan bahasa yang netral sebenarnya, bahasa yang sesuai dengan latar belakang audiens. Jika audiensnya tidak berkecimpung di dunia desain misalnya, nah maka tidak perlu juga kita memberondong atau memenuhi ulasan kita dengan istilah-istilah desain. Karena pertama, pasti akan menyulitkan pemahaman mereka. Kedua, nanti kita akan terkesan seperti pamer atau hanya unjuk gigi pengetahuan kita yang belum tentu juga benar. Analoginya adalah jika kita menjelaskan sesuatu ke anak kecil, kita menyesuaikan bahasa kita agar dipahami oleh anak kecil. Jika kita membahasakan sesuatu kepada orang tua, otomatis bahasa kita juga lebih disesuaikan, baik intonasi, gaya bahasa, maupun kandungannya. Bukan berarti lebih rumit atau lebih sulit dipahami ketimbang bahasa anak kecil ya, tapi yang lebih pas, yang lebih tepat, dan yang pas atau yang lebih tepat ini tidak melulu harus yang lebih rumit atau lebih canggih atau lebih kompleks gitu. Bahkan makin sederhana kita menjelaskan sesuatu ke orang lain, makin baik selama orangnya mengerti. Tips berikutnya adalah memanfaatkan potensi bahasa. Bahasa mengandung potensi untuk memperjelas atau mempersingkat penjelasan. Ada istilahnya bahasa rasa dan bahasa akal. Bahasa rasa lebih berpotensi untuk menggugah perasaan atau emosi seseorang. Sering jika kita ingin menyakitkan seseorang terhadap pendapat atau pandangan kita, kita juga perlu menggugah emosinya. Dan hal itu sudah sering kali kita lihat berulang-ulang di dunia marketing atau periklanan. Jadi yang digugah adalah perasaan hati atau emosi melalui bahasa rasa ini. Nah, cuma bahasa rasa perlu diikuti dengan bahasa akal. Bahasa akal ini menjelaskan secara nalar, secara akal sehat, mengapa bahasa rasa berkata demikian. Misalnya jika kita memakai istilah saat kita mereview sebuah kafe misalnya, semilir angin jendela kafe ini menyegarkan jiwa. Nah itu bahasa rasa. Bahasa akal kemudian bertugas untuk menjelaskan mengapa si rasa bisa berbahasa seperti itu. Mengapa itu salah satu kesimpulan yang diambil oleh kita. Bagaimana menyegarkan jiwa itu bentuknya. Bagaimana pendetailannya. Mengapa bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah melalui bahasa akal bisa dijelaskan, oh ternyata ventilasi udaranya alamiah dan cukup baik. Terus di luar jendela juga ada gugusan tanaman bunga yang rapi tertata, ada pepohonan dengan dedaunan hijau yang menghasilkan oksigen dan menyegarkan pandangan mata. Sajian makanannya juga enak sehingga membuat kita berselera. Nah itu contoh penjelasan akal. Jadi bahasa akal dan rasa ini adalah suatu kesepasangan yang sayang rasanya jika kita tinggalkan salah satunya. Keduanya perlu hadir secara berpasangan. Nah, berkaitan dengan itu, kita juga bisa melakukan analogi atau personifikasi dalam berbahasa. Karena seringkali melalui analogi dan personifikasi ini, kita bisa mengambil jalan pintas pemahaman. Ketimbang kita menjelaskan sesuatu secara panjang lebar, secara detail, secara terinci, analogi dan personifikasi memiliki kekuatan untuk menyingkat penjelasan. Analogi itu bahasa lainnya amsal, perumpamaan atau permisalan. Jadi kerjanya dengan cara mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kalau personifikasi itu memanusiakan sesuatu, mengumpamakan bahwa sesuatu itu memiliki sifat yang manusiawi. Dan bahasa apapun itu tidak bisa lepas dari analogi. Contoh analogi misalnya kita berkata bahwa wajah seseorang bersinar layaknya bulan purnama. Biasanya lawan bicara kita akan cepat langsung menangkap maksudnya selama ia masih waras ya. Maksud kita adalah bahwa orang tersebut dari wajahnya membawa energi positif, segar, enak dilihat, cantik atau ganteng. Ketimbang di awal tadi kita menjelaskan secara detail tentang bagaimana wajah orang itu tadi, bagaimana raut mukanya, bagaimana bentuk senyumannya, bibirnya, bagaimana bentuk matanya yang berbinar, yang akan sangat menghabiskan waktu dan belum tentu bisa menjelaskan penjelasan yang cukup jelas. Tapi melalui analogi bulan purnama tadi, dengan singkat kita bisa menjelaskan sesuatu atau maksud kita. Dan tidak semua bahasa rasa bisa dengan mudah diterjemahkan ke bahasa akal.
Misalnya kita bertanya, bagaimana rasa asin? Karena rasa asin itu juga salah satu rasa, dan ianya juga adalah bahasa rasa. Akal kita otomatis bisa mengambil kesimpulan bahwa asin itu adalah rasa tertentu, namun kita akan kesulitan untuk membahasakannya. Bagaimana rasa asin? Rasa asin adalah suatu bentuk stimulus saraf otak dari saraf lidah yang menyebabkan sensasi bla bla bla. Nah, akan menjadi panjang, kecuali kita berbicara dalam konteks bidang keilmuan biokimia ya. Ya, paling tepat jawabannya adalah bagaimana rasa asin? Ya, rasakan saja sendiri. Nah, begitu juga pada desain. Bahasa akal dan bahasa rasa perlu berjalan beriringan. Dan analogi atau personifikasi bisa kita susun demi memudahkan penjelasan atau menghindari penjelasan yang terlalu panjang. Nah, berikutnya adalah kita membahas sebuah desain dalam arti kita menganalisis dan membuat kesimpulan itu tanpa bergaya terlalu personal atau pribadi. Tapi kita membahasnya dengan tetap berpegang pada kriteria atau alat ukur yang sudah kita tentukan di depan. Jadi, kriteria penilaian bukan selera kita pribadi, dan begitu juga feedback atau saran kita adalah bukan tentang apa yang ingin kita secara pribadi lihat, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas desain atau penyelesaian masalah desain tersebut. Nah, itu yang dimaksud tanpa bergaya terlalu personal. Gaya pribadi atau personal bisa saja kita lakukan, tapi itu lebih tentang gaya bahasa atau sistematika pembahasan. Bisa saja kita banyak menggunakan gaya analogi tertentu, personifikasi tertentu, atau memakai bahasa yang misalnya agak-agak sedikit bersifat satir atau sedikit bersifat komedi atau berapi-api. Bisa dengan menggunakan bahasa yang sangat tajam atau bahasa yang sangat lembut. Atau gaya personal juga bisa melalui gaya dalam sistematika pembahasan. Misalnya dalam urutan membahas, ada beberapa penulis yang justru dia menulis kesimpulannya di depan. Bahkan kesimpulannya ditulis sebagai judul tulisannya. Jadi dia langsung membuat kesimpulan, biasanya dengan kata-kata yang menarik perhatian sebagai fokus awal. Baru kemudian ia pelan-pelan membuat penjelasan dari awal. Ada juga penulis lain yang lebih linear, lebih step by step. Kebalikannya dari yang pertama tadi, ia meletakkan kesimpulan di bagian paling akhir. Dia memberi penjelasan dengan perlahan ingsut, menggiring perhatian audiensnya dari awal sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan di bagian akhir. Ada juga yang cirinya memberi fokus perhatian ekstra di awal, di tengah, di akhir, agar misalnya pembacanya tidak bosan. Jadi sistematika pembahasan juga bisa bermacam-macam. Jadi simpulannya, pada gaya bahasa dan sistematika pembahasan, bisa saja setiap penulis memiliki gayanya masing-masing, atau dia menumpahkan kepribadiannya ke dalam tulisannya. Namun, jika tentang pembahasan, analisis, dan kesimpulan, tetaplah berpegang kepada kriteria atau alat ukur yang tertentu, agar pembahasan tidak bersifat terlalu personal, tidak bersifat terlalu sesuai selera pribadi, dan juga tidak ambiar, tetap fokus. Nah, berikutnya adalah tentang penyimpulan yang bersifat positif dan negatif. Ada kalanya desain arsitektur tertentu itu sangat buruk, penuh kekeliruan, sehingga kita kesulitan dalam menemukan nilai atau sisi positifnya. Begitu pula sebaliknya, ada desain yang sangat bagus, sehingga kita kesulitan menemukan kelemahan kekurangannya. Tapi biasanya dan selayaknya, di balik sesuatu yang negatif masih tergantung nilai yang positif. Begitu juga sesempurna apapun desainnya, masih terbuka ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan. Tipsnya adalah kita mengusahakan perimbangan antara simpulan yang bersifat positif dan negatif ini sebagai bentuk apresiasi kita. Dalam arti kita tetap memposisikan diri sebagai apresiator yang kritis, yang tidak melulu mencari-cari kesalahan, dan tidak pula mengkultuskan atau memuja-muja sebuah desain atau desainer. Jadi tetap ada perimbangan antara positif dan negatif. Bisa jadi tulisan kita akan bersifat naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tajam, kadang lembut. Tapi kita tetap perlu menjaga perimbangan positif dan negatif semampunya dan secara jujur. Nah, tips terakhir adalah tentang kesimpulan dan saran. Setiap tulisan yang bersifat
apresiatif perlu memberikan penjelasan atas kesimpulan yang diambil, serta saran bagaimana sebuah desain bisa lebih baik atau ditingkatkan kualitasnya. Jadi semua kesimpulan tertentu perlu kita beri penjelasan mengapa desain ini efektif atau tidak, mengapa desain ini dinilai berhasil, mengapa desain ini bermanfaat dan disukai oleh masyarakat atau penggunanya. Kita jelaskan dengan bahasa akal, karena biasanya audiens atau pembaca mencari penjelasannya. Setelah penjelasan kesimpulan tersebut, maka bisa kita lanjutkan dengan saran atau masukan tentang bagaimana sebaiknya atau apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas desain. Tidak ada desain manusia yang sempurna, pasti akan selalu ada celah untuk perbaikan, celah yang bisa dimasuki untuk penyempurnaan ke depannya. Nah, itulah cara pandang desain sebagai sesuatu yang open ending, terbuka terhadap kritik dan masukan. Jika sebuah tulisan tidak mengandung kesimpulan atau saran, maka akan terlihat dan terasa kering. Tulisan tersebut tidak membawa kesegaran atau keterangjelasan bagi audiensnya. Ia tidak membawa suatu pembaruan pengetahuan. Singkatnya, ia tidak terlalu bermanfaat. Hanya bersifat deskripsi existing saja. Makin jelas penjelasan suatu kesimpulan dan saran yang dikemukakan, maka tulisannya akan makin bermanfaat bagi audiens atau pemirsanya. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang tips-tips dalam menulis kembali desain. Akan kita lanjutkan dengan topik yang lain di kesempatan berikutnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.